Teman-teman, udahlah, saya ini anggota kabinet, saya tahu barang ini. Udah, saya tahu barang ini. Ini saya tahu, bangsa ini tidak hanya cukup baca buku. Bangsa ini tidak hanya cukup pidato-pidato. Bangsa ini membutuhkan pemimpin yang berani mengambil keputusan dengan pikiran dan kemampuannya sendiri. Saya bilang begini, bangsa ini harus dipimpin oleh figur yang kuat, yang mau mengorbankan jiwa raganya untuk kesejahteraan rakyat bangsa Indonesia. Dan itu ada dan terletak pada Bapak Prabowo Subianto. Dalam panggung politik modern Indonesia, ada satu hukum rimba yang tak tertulis. Mereka yang terlalu kaku akan patah, dan mereka yang terlalu idealis akan tersingkir. Politik bukanlah tempat bagi orang-orang yang gemar meratapi aturan, melainkan panggung sandiwara bagi mereka yang pandai membaca arah mata angin. Di tengah riuhnya badai pergantian kekuasaan, sikut-sikutan antar partai, dan jatuhnya para raksasa politik, ada satu nama yang justru melesat tak tertahankan. Seorang pria yang memulai langkahnya dari aspal jalanan daerah, namun hari ini berhasil mengunci posisi paling basah di lingkaran terdalam istana. Banyak orang menyebutnya beruntung, namun dalam matematika kekuasaan, keberuntungan adalah nama lain dari taktik yang dirancang dengan sangat rapi. Seberapa licin sebenarnya langkah politik seorang Bahlil Lahadalia, dan bagaimana ia bisa mengubah dirinya dari sekedar pengusaha daerah menjadi sosok yang paling adaptif, bahkan tak tergantikan oleh para pemilik modal dan penguasa tertinggi di negeri ini. Dan bersama Das Kapital di episode kali ini, kita akan memahami lebih dalam tentang Bahlil Lahadalia. Setiap dinasti kekuasaan selalu melahirkan figur yang tak terduga. Namun jarang sekali kita melihat seseorang yang meniti karir dari titik terbawah sistem sosial hingga mampu mengguncang lingkaran tertinggi istana. Untuk memahami bagaimana seorang Bahlil Lahadalia beroperasi di panggung politik nasional hari ini, kita tidak bisa memulainya dari ruang-ruang rapat ber-AC di Jakarta, melainkan kita harus kembali ke aspal jalanan daerah yang keras dan mendidik mentalitasnya. Lahir dari keluarga yang jauh dari kemewahan, Bahlil adalah produk murni dari benturan realitas ekonomi yang memaksanya bertahan hidup dengan mengandalkan insting, kejelian, dan keberanian mengambil risiko sejak usia muda. Menjadi supir angkutan umum di masa remajanya bukanlah sekedar catatan masa lalu yang romantis untuk bahan kampanyenya, melainkan sebuah laboratorium sosial tempat ia belajar membaca karakter manusia, memahami konflik horizontal, dan melatih negosiasi tingkat jalanan yang tidak pernah diajarkan di universitas manapun. Ketika ia melangkah masuk ke dunia gerakan mahasiswa dan organisasi pengusaha daerah, arsitektur mental jalanan itu tak pernah ia tinggalkan, melainkan bertransformasi menjadi sebuah senjata pragmatisme yang sangat mematikan. Di saat politisi berlatar belakang akademisi sibuk dengan teori dan retorika formal, Bahlil melihat politik dengan kacamata yang jauh lebih sederhana namun akurat, yaitu tentang siapa mendapatkan apa, bagaimana caranya, dan seberapa besar daya tawar yang dimiliki untuk mengunci kesepakatan. Pengalaman hidup yang keras membentuknya menjadi manusia yang tidak canggung berada di sarang penyamun politik, tidak silau oleh kemegahan otoritas, dan yang paling penting, ia tidak memiliki beban moral faksionalisme yang kaku. Karakter jalanan inilah yang nantinya membuat ia menjadi sosok yang sangat cair, berani menerobos sekat-sekat protokoler, dan selalu mampu melihat celah keuntungan di balik setiap krisis kekuasaan yang terjadi. Pada titik inilah pondasi seorang manusia politik paling adaptif mulai terbangun, mempersiapkan dirinya untuk melakukan lompatan besar berikutnya menuju gerbang pusat kekuasaan yang sesungguhnya di negeri ini. Lompatan terbesar dalam hidup seorang manusia politik seringkali ditentukan oleh satu momentum, sebuah gerbang emas yang memisahkan antara pemain lokal di daerah dengan arsitek kekuasaan di tingkat nasional. Bagi Bahlil, gerbang itu bernama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau biasa dikenal dengan sebutan HIPMI. Sebuah tempat berkumpulnya para pangeran bisnis dan anak-anak elit negeri yang menjadi batu pijakan pertamanya di ibu kota.
Masuk ke lingkungan yang dipenuhi oleh modal besar dan pengaruh politik yang kuat, arsitektur mental jalanannya segera bekerja dengan sangat taktis, di mana ia tidak memposisikan dirinya sebagai pesaing yang mengancam, melainkan sebagai sosok yang siap menjembatani kepentingan. Disinilah letak keahliannya dalam mengubah jaringan pertemanan menjadi sebuah transaksi politik yang konkret, mulai teruji secara nyata. Terutama ketika ia berhasil menduduki kursi ketua umum organisasi pengusaha bergengsi tersebut. Langkah cerdas ini segera menarik perhatian radar lingkaran terdalam istana, karena dalam kalkulasi politik modern, seorang pemimpin pengusaha muda bukan hanya sekedar simbol bisnis, melainkan sebuah mesin penggerak logistik dan jaringan taktis yang sangat berharga menjelang kontestasi pemilu. Ketika momentum politik nasional memanas, Bahlil mengambil keputusan paling krusial dalam karir politiknya dengan meleburkan seluruh pengaruh dan jaringannya ke dalam tim pemenangan sang petahana. Ia tidak lagi berbicara tentang teori-teori makroekonomi yang membosankan, melainkan menawarkan diri sebagai eksekutor lapangan yang agresif, yang mampu berkomunikasi dengan bahasa lugas, cair, dan langsung menyentuh kepentingan para pemilik modal raksasa. Taktik ini terbukti sangat efektif, karena di balik panggung politik yang penuh kepura-puraan, para penguasa dan oligarki selalu membutuhkan sosok pengikat yang bisa dipercaya untuk mengamankan kesepakatan di bawah tanah. Dengan keberhasilan menggalang dukungan finansial dan opini dari sektor usaha, Bahlil berhasil membuktikan bahwa dirinya bukan sekedar penggembira dalam pesta demokrasi, melainkan sebuah aset strategis yang memiliki daya tawar yang sangat tinggi. Keberhasilan memenangkan sang penguasa menjadi tiket emas yang secara resmi membuka lebar-lebar pintu gerbang istana baginya, mengubah statusnya dari seorang pengusaha daerah yang ambisius menjadi figur penting yang siap mengendalikan regulasi strategis di pusat kekuasaan tertinggi di negeri ini. Ketika kaki seorang mantan sopir angkot resmi melangkah sebagai pejabat tinggi di ibu kota, ia tidak diberikan posisi menteri yang biasa, melainkan ia langsung ditempatkan di epicentrum perputaran uang dan regulasi paling krusial di negeri ini. Mengendalikan urusan investasi dan kemudian masuk ke dalam pusaran energi serta sumber daya mineral adalah penegasan bahwa penguasa tidak membutuhkan seorang birokrat yang kaku, melainkan seorang eksekutor lapangan yang berani mengambil keputusan cepat di zona yang penuh dengan benturan kepentingan. Disinilah daya pikat utama seorang Bahlil terlihat secara blak-blakan, di mana ia mampu mengubah kementeriannya menjadi sebuah jembatan tol bagi para investor raksasa dan gurita bisnis oligarki yang selama ini seringkali terhambat oleh rumitnya dinding birokrasi. Bagi netizen dan masyarakat awam, istilah tanah basah seringkali diidentikan dengan konotasi yang negatif. Namun dalam kalkulasi kekuasaan, wilayah ini adalah tempat di mana loyalitas diuji dan stabilitas ekonomi nasional dipertaruhkan lewat kompromi-kompromi strategis. Bahlil dengan gaya bahasanya yang blak-blakan dan jauh dari kesan elitis justru menjadi senjata utama yang membuat para pengusaha besar merasa nyaman, karena ia berbicara dengan bahasa yang sama dengan mereka, yaitu bahasa keuntungan, kepastian hukum, dan kecepatan eksekusi proyek di lapangan. Dari urusan hilirisasi komoditas berharga hingga penataan izin tambang yang bernilai triliunan rupiah, ia bergerak layaknya seorang jenderal lapangannya tidak takut mengambil kebijakan kontroversial demi mengamankan agenda besar sang penguasa tertinggi. Keberaniannya dalam memotong jalur birokrasi yang berbelit-belit seringkali memicu perdebatan di kalangan pengamat hukum. Namun di mata istana, ia adalah sosok penyelesai masalah yang paling bisa diandalkan ketika target-target besar negara mulai melambat. Kemampuan luar biasa untuk menyeimbangkan kepentingan para pemilik modal domestik maupun asing sambil tetap menjaga ritme politik di lingkaran dalam pemerintahan. Mengukuhkan posisinya bukan lagi sekedar sebagai pembantu presiden, melainkan sebagai salah satu pemegang kunci utama dalam distribusi kue kekuasaan ekonomi di Indonesia. Dalam panggung politik Indonesia yang penuh dengan kejutan, transaksi keuangan seringkali menjadi kuburan massal bagi karir para pejabat yang salah menaruh kesetiaan. Namun ketika badai politik berhembus kencang dan faksi-faksi besar mulai saling sikut untuk mengamankan posisi pasca pemilu, Bahlil justru mempertontonkan sebuah seni bertahan hidup kelas tinggi yang menyerupai taktik seekor bunglon. Ia tidak terjebak dalam romanisme masa lalu atau ikatan emosional partai yang kaku, melainkan dengan sangat dingin membaca kemana arah jarum kompas kekuasaan yang baru akan bergerak.
Ketika banyak menteri lain mulai cemas akan nasib jabatan mereka, ia dengan sangat mulus melakukan manuver bawah tanah, bergeser dari satu epicentrum kekuatan ke epicentrum kekuatan berikutnya tanpa menimbulkan riak konflik yang berarti. Kemampuannya untuk meyakinkan rezim baru bahwa dirinya adalah aset lapangan yang terlalu berharga untuk dibuang menjadi kunci utama mengapa posisinya justru semakin menguat di tengah perombakan besar-besaran. Lebih dari sekedar bertahan, ia bahkan mampu bermanuver masuk ke dalam struktur internal partai politik raksasa, mengambil alih kendali, dan mengamankan sebuah kendaraan politik yang sah demi memperbesar daya tawar dirinya di masa depan. Fenomena ini mengejutkan banyak pengamat yang mengira karirnya akan meredup seiring bergantinya nahkoda istana. Namun mereka lupa bahwa dalam matematika pragmatisme, seorang eksekutor yang licin akan selalu dibutuhkan oleh penguasa manapun yang ingin mengendalikan jalur logistik secara cepat. Taktik bunglon ini membuktikan bahwa di tangan seorang profesional jalanan, warna politik bisa berubah dalam semalam. Faksi bisa berganti sesuai kebutuhan, dan kesetiaan sejati hari ini hanyalah sebuah komoditas yang bisa dinegosiasikan demi mengamankan tiket keberlanjutan di puncak kekuasaan. Pada akhirnya, kisah perjalanan seorang Bahlil Lahadalia memberikan kita sebuah cermin yang jujur sekaligus sinis tentang bagaimana rupa asli dari sistem politik modern di Indonesia. Dari debu jalanan daerah hingga karpet merah istana, ia membuktikan bahwa di dalam sebuah ekosistem kekuasaan yang pragmatis, moralitas yang kaku seringkali menjadi beban, sementara kelincahan beradaptasi adalah mata uang yang paling berharga. Kita mungkin bisa dengan mudah mencibir langkah-langkahnya yang licin, mempertanyakan komitmen ideologisnya, atau merasa jengah dengan bagaimana kesetiaan politik bisa berpindah arah dalam hitungan hari. Namun dalam sudut pandang yang lebih dingin, orang-orang seperti Bahlil bukanlah sebuah anomali atau kecelakaan sejarah, melainkan mereka adalah produk murni yang lahir dari sistem yang memang kita ciptakan sendiri. Sebuah sistem yang lebih menghargai kecepatan eksekusi lapangan dan jaminan logistik daripada perdebatan teori yang melelahkan. Ia menjadi pengingat bahwa di balik panggung sandiwara retorika kebangsaan yang sering kita dengar di televisi, ada ruang-ruang gelap transaksi yang menuntut kecerdasan taktis tingkat tinggi untuk bisa bertahan hidup tanpa pernah tereliminasi. Ketika lampu sorot panggung politik mulai meredup dan lembaran sejarah baru terus ditulis oleh para pemenang, sebuah pertanyaan besar kini tersisa bagi kita yang hanya bertindak sebagai penonton di luar ring kekuasaan. Apakah kelicikan adaptif dan pragmatisme tanpa batas seperti ini adalah sebuah seni bertahan hidup yang harus dimaklumi di dalam politik? Ataukah ini justru menjadi harga mahal yang harus dibayar oleh robohnya nilai-nilai idealisme sebuah bangsa? Ataukah jangan-jangan di dalam ruang sedingin matematika kekuasaan, idealisme itu sendiri hanyalah sebuah kemewahan yang tidak pernah nyata?